Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Tina. Jadi ini video part 2 dari video lanjutannya kemarin yang part 1 tentang varikokel. Untuk tahu videonya seperti apa, lanjut tonton terus ya. Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ini video part 2 tentang varikokel lanjutan video aku yang kemarin. Sebelumnya mohon maaf banget karena lama banget bikin videonya, bikin video lanjutannya karena kesibukan, karena udah mulai WFO terus ya, jadi kayak aku nggak ada waktu gitu loh, jadi susah banget nih cari waktu luangnya gitu. Aku ada beberapa di DM sama teman-teman yang nanyain tentang varikokel yang kemarin udah aku ceritain, tentang suami aku yang operasi. Ini aku udah rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke DM Instagram aku yang nanya tentang varikokel. Ya jadi langsung aja. Yang pertama ada yang nanya, ke awal gejalanya kena varikokel tuh gimana gitu. Jadi sebenarnya gejala awalnya sama sekali nggak tahu ya, karena aku niatnya kan memang program hamil, jadi memang udah 1 tahun menikah dan aku belum hamil gitu, makanya kita periksa. Karena yang pertama periksa itu cuman aku doang gitu, suamiku nggak ikut. Nah setelah, karena menurut aku harusnya dua-duanya, karena biar kita tahu gitu kenapanya, akhirnya suami aku ikutlah periksa. Aku, lebih tepatnya aku agak sedikit memaksa ke dia untuk periksa gitu. Datanglah kita ke andrologi tanpa keluhan apapun gitu, jadi nggak ada keluhan sama sekali, jadi nggak ada kayak sakit apa itu nggak ada, karena memang murni kita pure mau tahu gitu kenapanya. Nah ketahuannya pas di USG gitu, pas USG kemaluannya ya, itu ketahuannya di situ kalau itu varikokel gitu, grade 1 sama grade 3 kanan dan kiri gitu. Terus aku ada sedikit nambahin juga untuk apa sih awalnya, kok bisa sih, kok nggak berasa gitu. Kata dokternya memang nggak semuanya itu sakit gitu. Nah suamiku ini termasuk yang nggak sakit gitu, cuman kalau nggak dioperasi takutnya nanti pas tuanya itu jadi kayak sakit-sakitan, tau gak sih, jadi kayak mungkin ya nggak tahu, ada aja penyakitnya nanti pas menjelang usia udah tua gitu. Kata dokter sih kayak gitu, karena banyak case-nya, banyak yang kayak gitu. Dan nggak tahu juga kalau nggak dioperasi, karena kan dokter bukan Tuhan ya, jadi dia juga nggak bisa ngejamin di operasi ini kita akan cepat pun hamil atau gimana gitu, nggak bisa tahu juga. Karena tapi salah satu faktor yang menyebab susah hamil di aku itu karena terhambatnya dari varikokel si suamiku ini gitu. Nah untuk masing-masingnya itu ada yang sebulan udah langsung hamil, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Kata dokter sih case by case, dan case-nya banyak lah kayak gitu tentang varikokel itu gitu. Untuk selanjutnya ada yang nanya, Kak berapa lama sih masa penyembuhan varikokel setelah dioperasi? Nah untuk masa penyembuhannya itu sebenarnya tergolong cepet sih, cepet banget malah kalau kata aku ya. Jadi suamiku itu operasi di hari Sabtu, hari Minggunya kita udah boleh pulang. Kita masuk Jumat malam, masuk rumah sakit. Terus Sabtunya tindakan, Sabtu pagi sekitar jam 7-an. Nah terus di jam operasi jam 8, jam 10 pas setengah 11 itu udah kelar gitu loh, udah kelar operasi. Terus udah masuk ke ruangan, jadi masih itu ya, apa namanya, masih pakai baju operasi gitu, udah masuk ke ruangan. Itu besok paginya, besok hari Minggunya, hari Minggu siang sekitar jam jam 2 itu kita udah boleh pulang gitu. Jadi sehari aja sih, kayak tergolongnya katanya kan memang operasi kecil kan. Nah hari Minggu kita udah pulang, terus seminggu itu suamiku nggak boleh aktivitas yang berat-berat. Contohnya kayak apa sih, mungkin galon kali ya, kata-kata galon, pokoknya yang berat-berat kayak gitu deh. Olahraga juga belum boleh berat-berat, naik motor juga belum boleh, naik mobil juga belum boleh, duduk pun jangan terlalu lama, intinya gitu. Seminggu tuh. Terus hari Sabtunya kita disuruh kontrol, karena kan jadwalnya seminggu setelah operasi harus kontrol. Nah pas hari Sabtunya kita kontrol lagi, balik ke dokter, itu jahitannya udah kering, dan itu sama sekali nggak ngebekas dong. Jahitannya tuh bener-bener kecil banget, sampai tuh aku kayak bingung, beneran operasi nggak sih ini, kok kayak sayatannya tuh kecil banget. Jadi kayak oh my god,
ini beneran nih gitu. Oh, ya ternyata memang operasinya pakai mikroskop gitu loh, kecil banget karena itu kan jaringannya kecil banget. Nah pas itu apa namanya dikasih sama dokter, kata dokter ini udah fit, udah sehat, udah nggak masalah. Terus dikasih obat sih kayak vitamin gitu loh, dikasih vitamin. Sebenarnya vitamin dapat pas abis setelah operasi itu juga, untuk dikonsumsi seminggu tuh dapat sebelum kita kontrol. Nah setelah kita kontrol tuh udah nggak dikasih vitamin deh. Jadi yang dikasih vitaminnya pas kita masih di rumah sakit, pas mau pulang. Nah setelah itu ya udah, kita udah nggak dikasih vitamin lagi sama dokternya. Tapi dari dokter urologi ini nyaranin, Bu, Pak udah boleh kembali ke dokter andrologi ya, untuk konsultasi selanjutnya saya serahkan kembali ke andrologi. Jadi udah boleh konsul kembali ke androloginya gitu. Jadi intinya sebenarnya seminggu itu udah pulih suamiku gitu, udah nggak, penyembuhannya ya seminggu itu aja udah pulih gitu. Nah untuk setelah seminggu kita habis kontrol itu, yang dirasain suamiku itu paling agak ngilu-ngilu, kata dia sih gitu ya, kayak ngilu-ngilu gimana ya, ya mungkin karena bekas operasi ya pasti sakit kan jahitannya, karena kan kulit dijahit gitu. Paling itu doang, jadi nggak kayak nggak yang berat-berat atau gimana-gimana gitu. Terus ada juga yang nanya kayak, Kak, ada bengkak-bengkak nggak sih gitu-gitu. Alhamdulillah kalau suamiku sih nggak ada. Lah mungkin bengkak-bengkaknya ini kayak bekas operasi aja, jadi bukan bengkak ya, hitungannya ya kayak sakit gitu, sakit karena jahitan gitu. Selebihnya sih nggak ada yang kayak gimana-gimana. Jadi ini operasinya bener-bener kayak aman aja sih gitu. Terus untuk lanjut, ada yang tanya kayak gini, Kak, vitamin apa sih yang dikonsumsi setelah operasi? Nah ini aku sambungin juga sama pertanyaan hasil analisis sperma setelah operasi itu apa gitu. Karena kan di video sebelumnya aku cantumin tuh teratozospermia atau apa deh, aku lupa. Di video selanjutnya, di video sebelumnya ada ya. Nah ini untuk sebenarnya gini, jadi aku tuh agak sama suami tuh agak, bukan karena satu dan lain hal yang menyebabkan kita tuh nggak kembali lagi ke dokter andrologi dong. Harusnya kita kembali lagi. Jadi setelah pasca operasi 1 minggu, kita harusnya udah boleh konsultasi ke andrologi, karena kan yang apa sih yang tahu tentang si varikokel ini seharusnya dokter andrologi, karena urologi hanya bagian operasinya gitu. Nah setelah seminggu itu kebetulan banget tuh banyak banget kejadian di keluarga kami, keluarga kita gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh yang kayak saudara tuh banyak, adalah mamaku itu semuanya yang kayak ada positif covid yang kayak gitu-gitu. Terus jadi kita kayak agak pontang-panting gitu loh, kayak apa ya, yang paling nggak ngebantuin gitu-gitu. Jadi bener-bener kita belum sampai sekarang tuh kita belum balik lagi ke dokter andrologi gitu, karena ya itu satu dan lain hal. Dan terlebih aku pas operasi itu, operasinya menurut aku lumayan ribet karena operasinya pas covid kan, jadi prosedurnya juga tindakannya tuh tindakan covid, jadi banyak banget yang diperiksa gitu sebelum operasinya gitu. Nah jadi kita sebenarnya agak mikir lagi mau balik lagi ke rumah sakit untuk yang ke andrologi ini, kayak apa ya, aduh nih covid nih, jadi kayak gimana ya, sebenarnya agak lama. Terus takut juga karena prosedurnya masih prosedur covid ya, jadi di rumah sakitnya ini sebenarnya gitu, selain satu dan lain hal yang nggak bisa, belum, aku sama suami belum kesana ya, alasannya itu karena masih covid ini gitu. Jadi untuk pertanyaan vitamin yang dikonsumsi apa, jadi aku jawab sebenarnya nggak konsumsi apa-apa, karena kita cuma konsumsi, suamiku cuma konsumsi yang dikasih dokter waktu setelah operasi yang seminggu itu, yang setelah pulang dari rumah sakit. Nah selebihnya benar-benar nggak konsumsi apa-apa. Jadi kayak kita konsumsi asam folat doang deh, asam folat doang, sama kita rebusan zuriat masih. Terus kayak resep JSR-nya dokter Zaidul Akbar ya, yang tahu ada kayak kunyit, serai, yang rempah-rempah gitu. Paling kita itu doang, sama ngurangin pola makannya deh. Jadi kayak suamiku tuh kan tergolongnya tuh makannya dia banyak banget, tapi kayak aku udah mulai pantang-pantangin dia nasi, apalagi kalau malam itu jangan banyak-banyak kayak gitu. Jadi selebihnya nggak ada vitamin. Terus untuk yang pertanyaan hasil analisis sperma ini juga belum bisa aku jawab hasil analisis spermanya, karena kita berdua, suamiku belum balik lagi ke dokter andrologi sampai sekarang, karena ya satu dan lain hal itu, apalagi sekarang udah WFO, kita cari waktu tuh susah banget.
karena dokter andrologi ini nggak ada di weekend, jadi kita tuh udah semuanya udah kerja, udah back to reality ya, udah kerja, jadi belum belum lagi ke sana gitu. Terus ada lagi yang nanya kayak gini, Kak operasinya di mana, terus bisa pakai BPJS apa enggak? Nah ini untuk aku operasinya di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, kalau teman-teman tahu, ada di daerah Jakarta Barat. Terus bisa pakai BPJS atau enggak aku kurang tahu sebenarnya, bisa pakai BPJS atau enggak. Tapi coba deh, kayaknya aku baca tweet atau enggak di video-video YouTube yang lain, itu ada deh kayak yang apa sih, operasinya pakai BPJS dan itu kayaknya gratis gitu. Cuman di daerah mananya aku lupa, itu di daerah mana, coba teman-teman konsultasi dulu aja atau enggak cari tahu ya, karena kayaknya bisa pakai BPJS itu gratis. Karena varikokel ini sebenarnya kan ya penyakit kan termasuknya gitu, jadi sih pasti bisa-bisa aja. Terus nah ini ada yang banyak banget yang nanya, Kak berapa sih biaya operasinya? Nah ini ya, aduh biaya operasi aku sharingnya. Biaya operasi kebetulan banget aku operasi sama suami ini pakai asuransi teman-teman, jadi kita pakai asuransi dari kantor. Dan biayanya nggak sedikit ya karena nggak tahu juga karena ini pakai asuransi atau enggak. Jadi sebelumnya prosedur operasinya tuh lumayan ribet. Nah lagi-lagi karena ini kayak protokol ya, kayak pokoknya covid banget kan ya, jadi pas operasi ini kan masih covid, apalagi tuh pas Juli kemarin tuh kayak PPKM yang pertama banget, tau gak sih? Jadi itu bener-bener luar biasa banget, jadi ceknya tuh banyak banget teman-teman. Jadi tuh kayak awalnya tuh ya PCR-nya tuh sekitar 1.700.000 kalau di Rumah Sakit Siloam. Cuman aku nggak tahu ya kalau di yang lain, tapi di dia segitu. Terus PCR, terus apa ya, ambil darahnya, cek apa lagi gitu, aku agak lupa tuh, pokoknya ada banyak. Jadi memastikan kalau suamiku tuh negatif COVID gitu, karena harus PCR-nya PCR toraks, jadi yang bukan antigen biasa ya, bukan yang kayak antigen 150 ribuan tuh bukan, jadi ini yang semuanya kayak gitu. Nah terus udah dinyatakan negatif, terus apa sih, tekanan darahnya bagus, semuanya pokoknya bagus. Akhirnya ya udah, itu alhamdulillah lolos kan di situnya, karena emang ya syarat operasi memang harus negatif COVID dulu gitu. Total itu sekitar aku tuh 42, aku 40 berapa sekian, nanti aku kasih tahu ya, aku kasih tahu di sini berapa totalnya. Jadi totalnya tuh sekitar 43 jutaan, tapi yang disetujui cuma 40 jutaan. Itu alhamdulillahnya di cover sama asuransi, nggak semua sih, jadi aku cuman bayar lebihnya sekitar 3 juta something lah gitu, hampir 4 jutaan. Itu udah include dari obat yang dikasih atau vitamin yang dikasih sama dokternya gitu. Ya lumayan ya, agak mahal ya gimana, karena itu rumah sakit swasta juga, tapi menurut aku pelayanannya sih overall bagus bagus banget, karena rumah sakitnya emang agak ya lumayan mewah lah ya si Siloam ini. Cuman karena memang ya itu, karena protokol covid sih operasinya, jadi memang banyak biaya-biaya yang tak terduga gitu. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau mau operasi gitu, mungkin saran aku sih lebih tanya-tanya aja ya, karena dari awal pun kan dokternya udah ngasih kayak pilihan kan, mau operasinya di mana aja Bu, dia di dokter andrologi itu kan ngasih tahu di sini di sini. Cuman karena aku milihnya yang lebih deket aku, karena aku posisinya tinggal di daerah Jakarta Barat juga, jadi menurut aku yang lebih deket dan lebih gampang lah kalau terjadi apa-apa atau bolak-baliknya tuh, aku masih juga ada keluarga gitu kan. Jadi aku memutuskan sama suami ya udah memang di situ, dengan segala resiko ya segala apanya lah, yang mahal-mahalnya atau apa-apanya yang ya kita harus kita tanggung gitu, karena itu memang opsi pilihan kita kayak gitu, dari opsi-opsi yang dikasih gitu. Gitu deh. Jadi lumayan panjang ya ceritanya gitu, tapi intinya sih teman-teman disesuaiin aja. Jadi kalau menurut aku sih cari info yang banyak aja ke beberapa rumah sakit, kalau memang suaminya didiagnosanya sama kayak kisah aku sama suamiku. Kalau memang ada yang lebih murah atau gratis, mending yang pakai yang itu aja gitu, maksudnya jangan kayak aku sama suami yang memang kita milih lebih deket gitu, karena memang kita berdua kerja, jadi waktunya memang terbatas gitu, kita ambil ambil yang memang lebih dekat terus lebih efisien, intinya sih gitu. Cuman nggak ada salahnya banget kalau mau dicoba, karena varikokel ini kan harus memang penyakit kan, jadi dia tuh aku awalnya juga bingung antara bisa di cover asuransi atau enggak nih gitu, karena memang yang nggak tahu kan, tapi ternyata memang penyakit ini memang bisa di iniin asuransi gitu, di
bisa diklaim pakai asuransi gitu. Oh ya, terus tadi sih kayaknya aku sempat ngomong kalau nggak, suamiku nggak ngerasain apa-apa ya, maksudnya nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu. Nah, sebelumnya mungkin ada ya, tapi nggak dirasa sama dia gitu loh. Jadi tuh dia tuh kadang ngerasa kayak kenceng gitu loh, bagian kemaluannya ya. Jadi kayak kenceng terus panas gitu-gitu. Dia tuh kayak panas tuh setelah dia olahraga, karena dia hobinya futsal. Futsal banget lah anaknya, futsal bola tuh ya, bola banget gitu suamiku tuh. Jadi mungkin ya aku juga nggak tahu, dia sih ngerasa ini sering panas gitu-gitu. Nah, ternyata itu juga salah satu tandanya gitu loh. Nah, itu mungkin suamiku yang dirasain sih itu gitu. Kalau sakit-sakit yang gimana ya sih kayaknya enggak, cuman ya itu aja gitu yang dirasain gitu. Gitu aja nih teman-teman, kisahnya ya, ceritanya dari aku. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih, atau mau nanya-nanya atau mau sesi curhat atau kayak gimana ke aku, bisa banget ya DM aja di Instagram. Tapi ya mungkin, atau mungkin di kolom komen, aku janji deh nanti akan diusahain untuk segera membalasnya. Boleh-boleh banget tanya apapun yang teman-teman masih bingung dari video aku, atau masih banyak yang dipertanyakan, atau aku ngomongnya yang belibet atau ngomongnya yang kurang jelas. Teman-teman boleh Instagram aku, boleh di DM aja. Kalau di komen juga boleh, nggak apa-apa. Nanti jadi kita sharing aja ya teman-teman ya, jadi kayak biar satu sama lain, biar semangat buat berjuang garis dua. Kita nggak sendirian, kita sama-sama berbagi istilahnya, berbagi pengalaman aja buat kedepannya. Kita kan pengen banget nih ya, pengen banget nantinya punya keturunan gitu. Jadi mungkin sekian aja video dari aku. Selamat nonton, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.